Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Gun-Gun Gumilar SAPMAP, serta teman-teman 1C yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis SWOT terhadap perekonomian Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Yani Rahmatullah, yang kedua ada Ahmad Muzaki Ilyas, yang ketiga ada Ikwan Rahmat Hidayat, ada Viera Pramulyawati, serta saya sendiri Tessa Caroline. Pengertian. Globalisasi secara umum adalah keterkaitan antara bangsa di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi ekonomi adalah aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Artinya, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau wilayah. Dalam kesempatan tulisan ini, saya akan mengaplikasikan teori SWOT, strength, weakness, opportunities, and threat pada perekonomian Indonesia. Penulis yakin bahwa konsep tersebut banyak pelaku bisnis sudah mengetahuinya. Ditambah lagi, teori ini dapat diaplikasikan pada seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari manajemen, keluarga, organisasi, bahkan dapat menganalisa potensi suatu bangsa. Secara garis besar, teori SWOT dibagi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kondisi yang telah kita miliki, yang mana dapat dikondisikan, diatasi dengan tindakan, yaitu strength dan weakness. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi yang dari luar sistem negara yang hanya dapat diatasi dengan antisipasi, negosiasi, perundingan, yaitu opportunities dan trade. SWOT sering kita temui impor komoditi hasil bumi bisa lebih murah daripada hasil bumi lokal, seperti kedelai, buah-buahan, sampai beras pun pernah impor. Masih segar di ingatan kita, Indonesia jual gas ke Cina dengan harga yang sangat murah, yang menjadi harga tetap fixed price dalam kontrak yang berlaku, sehingga akhirnya pemerintah melakukan negosiasi ulang untuk menaikkan harga penjualan gas. Ulasan di atas dapat memetakan analisa SWOT sebagai berikut. Strike, strike karya hasil bumi, weakness minim infrastruktur, opportunity target market di luar negeri, trade berubah harga komoditi. Baik, di sini saya akan menjelaskan positif dan negatif globalisasi yang membawa banyak pengaruh di ekonomi Indonesia. Yang pertama ada positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasar internasional akan membuka peluang yang lebih besar bagi setiap negara untuk lebih berkembang. Hal itu disebabkan karena pasar global menyediakan akses yang lebih mudah pada modal, teknologi, manusia, pasar ekspor yang lebih besar, dan impor yang lebih murah. Dengan menjadi bagian di pasar global, sebuah negara akan menjadi bagian atas produksi internasional dan rantai pasokan yang menjadi saluran utama perdagangan. Yang kedua, kesejahteraan tenaga kerja meningkat.
Semakin banyaknya perusahaan global akan berpengaruh terhadap permintaan pasar kerja yang menuntut kualitas tinggi dari para pekerja. Buruh dengan tingkat keterampilan tinggi akan mendapat gaji yang sesuai pula. Yang ketiga, terciptanya bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce adalah bisnis transaksi jual beli melalui internet. Bisnis ini muncul sebagai respon atau perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan manusia yang menginginkan kemudahan dalam segala bidang. Kemunculan bisnis e-commerce akan menguntungkan beberapa pihak, yakni penjual yang dimudahkan dalam memasarkan produk, tenaga kerja yang mendapat kesempatan kerja baru, dan pembeli yang dimudahkan dalam proses transaksi. Yang keempat terakhir, meningkatkan nilai ekspor dan impor. Pasar global membuat ketersediaan sebuah barang dapat dimiliki oleh seluruh negara secara transnasional melalui ekspor dan impor. Ekspor adalah pengiriman komoditas ke luar negeri, sedangkan impor adalah pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua di sini ada negatifnya, ada negatif dari globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, ketimpangan pendapatan. Meskipun aktivitas ekonomi telah meningkat tajam akibat pasar global, namun hal tersebut pasar global justru memiliki dampak negatif pada pendapat negara. Kedua, ada monopoli dan oligopoli di tingkat global. Monopoli adalah sebuah kondisi di mana pasar hanya dimiliki oleh suatu penjual, sementara oligopoli adalah kondisi pasar yang hanya dipunyai oleh segelintir pihak. Tanpa adanya sebuah badan yang memantau persaingan global, konsentrasi kekuasaan dapat menimbulkan monopoli dan duopoli di tingkat global. Yang ketiga, penurunan standar menurun. Persaingan di antara negara berkembang untuk menarik investasi asing berakibat pada pengabaian atas syarat-syarat dalam melakukan investasi asing, yakni dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Solusi dari globalisasi ekonomi ditandai dengan perkembangan yang mengarah pada pembentukan sistem di mana terjadi proses penyatuan ekonomi lokal ke dalam sistem ekonomi global internasional. Proses penyatuan tersebut menjadi rumusan baru ekonomi global yang ditandai dengan kesepakatan internasional. Pada dasarnya, negara-negara di dunia terbagi menjadi dua kelompok dalam menyikapi dan menanggapi globalisasi ekonomi. Sementara kelompok yang menolak memperlakukan perdagangan bebas merupakan negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak, tetapi sumber daya manusia yang mengolahnya terbatas. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam ekonomi adalah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi pemerintah untuk citra kesungguhan dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Yang kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah globalisasi membawa banyak pengaruh dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perubahan dari globalisasi tersebut di satu sisi dapat membawa kemajuan, namun di sisi lain dikhawatirkan akan menghancurkan atau sekurang-kurangnya mengikis negara bangsa atau nation state. Dampak kemajuan suatu negara akibat adanya globalisasi, salah satunya yaitu semakin baiknya pertumbuhan perekonomiannya. Ekonomi Indonesia saat ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat, kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain. Dengan pendapatan nasional per tahun, Indonesia mampu memberikan kemajuan. Dampak positif globalisasi
yaitu ekonomi ditilik dari aspek kreativitas dan daya saing. Dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas produksi yang disebabkan dorongan untuk tetap eksis di tengah persaingan global. Secara natural, ini akan terjadi manakala kesadaran akan keharusan berinovasi muncul dan pada gilirannya akan menghasilkan produk-produk dalam negeri yang handal dan berkualitas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.